Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fania Nurul Sabrina dari kelas 10 TIKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan IP privat, class pool dan classes addressing, kasus subnetting, konsep block subnet, dan konsep switch dan router. Nah, untuk pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wire ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address, dan IP address itu terbagi menjadi dua. Ada dua versi, ada P4 dan P6. Untuk di sini ada 24, dan 24 ini disebut prefix. Dan prefix itu adalah menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Dan kita bahas tentang IP address privat dan IP address publik. Jadi yang kita ketahui itu ada dua jenis IP yang tadi saya sebutkan, ada yang P4 dan P6. Kita bahas yang P4, dan yang versi 4 itu terbagi menjadi dua, yaitu ada IP privat dan IP publik. Untuk IP publik bisa diakses di mana saja saat perangkat terkoneksi pada internet secara tidak langsung, itu terhubung pada IP address dari suatu website atau dapat diakses secara global. Dan singkatnya, IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses di mana saja. Jadi, misal kalian mengakses di Facebook atau YouTube, facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Dan kita bahas tentang IP privat. Alamat IP privat bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Contohnya seperti di website sekolah ataupun kantor. Nah, ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Untuk di IP privat ini, kita terbagi menjadi tiga, ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Dan untuk setiap titik atau outlet merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Dan jika lebih dari 255, misalkan 256, itu termasuk ke dalam IP address yang publik, teman-teman. Sekarang lanjut kita membahas tentang class pool dan classes addressing. Sini IP address privat atau alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN, dan IP address publik alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Dan untuk yang di sini IP address privat itu terbagi menjadi ini, dan yang D sama E itu nggak bisa digunakan, teman-teman, karena itu hanya untuk pengujian. Dan kita di sini mempunyai yang kelas A, kelas B, dan kelas C. Di sini default subnet itu sama dengan kayak prefix, jadi untuk menentukan jumlah itu. Tentang kasus subnetting 2. Untuk melakukan proses subnetting, kita akan membahas tentang prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Untuk prefix yang sesuai ini, prefix itu adalah konfigurasi oleh vendor MikroTik, sedangkan subnet mask itu adalah konfigurasi oleh vendor Cisco. Dan untuk IP network adalah tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Lalu untuk IP broadcast ini adalah alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan dan jaringan LAN tersebut. Untuk range IP itu untuk yang bisa digunakan. Nah, jadi kita
ke contoh sini, di sini kita misal mempunyai 12 PC di sebuah lab komputer. Nah, untuk contohnya kita menggunakan kata Neci sebagai Neci itu sebagai identitas, dan untuk IP podcast itu misal itu adalah gurunya yang memberikan informasi pada siswa-siswanya. Dan untuk 12 PC itu bebas menggunakan IP yang mana saja. Dan untuk kita misalkan menggunakan IP yang ini 172 itu dan yang di angka kedua ini adalah 16, dan kita pangkatkan misalkan di 2 pangkat berapa gitu yang mendekati atau melebihi angka 12 ini. Misalkan kita untuk 2 pangkat 4 itu kan 16, kita menggunakan 16, dan untuk rumus IP itu sendiri adalah untuk rumus prefix itu adalah 32 dikurang berapa. Jadi kita tadi misalkan 32 dikurang yang 4 itu pangkat 4 itu sama dengan 28. Lalu ke kasus subnetting 2, untuk melakukan proses subnetting Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP podcast, dan IP yang bisa digunakan. Ini sama seperti kasus subnetting sebelumnya, namun ada misalkan 12 host, 60 host, dan 100 host seperti ini. Yang tadi menggunakan 12 PC, sedangkan ini menggunakan 60 PC begitu. Kalian bisa lihat saja di sini, teman-teman. Dan untuk kasus subnetting 3 itu sama seperti kasus subnetting 2 dan 1 tadi, teman-teman. Cuman yang dibedakan itu hanya yang 100 host ini, jika yang kedua itu menggunakan 60 PC dan yang 12 menggunakan 12 PC, maka yang ini menggunakan 11 PC. Kalian bisa lihat di sini bedanya bagaimana. Dan di sini ada konsep blok subnet, ada IP network, IP podcast, dan diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Misalkan yang ini, yang angka pertama ini misalkan kita ibaratkan sebuah lantai sebuah gedung yang mempunyai 3 lantai. Dan untuk yang pertama ini misal di lantai 1, ini di lantai 2, ini di lantai 3. Dan untuk misalkan di lantai pertama itu mempunyai blok subnet dan yang kedua itu berbeda, maka itu tidak bisa saling komunikasi. Jadi setiap perangkatnya itu misal di satu lantai itu dapat terhubung untuk satu blok subnet yang sama. Lanjut membahas tentang IPv4 delivery type. Jadi di IPv4 delivery type ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada unicast atau one-to-one communication. Itu adalah mekanisme pengiriman data dari satu host ke host lainnya. Cara kerjanya sama seperti IP address. Dan untuk yang kedua itu ada multicast. Multicast ini proses pengiriman data satu host ke beberapa seperti grup, misalnya di IP address kelas D itu meskipun yang digunakan, tapi di sini juga ada yang dipakai. Dan semisal di sini ada grup untuk grup Neci di sini. Dari sini kita misalkan dikirim dari ke sini lalu ke tujuan lainnya. Dan untuk yang terakhir ada broadcast, yaitu pengiriman data yang diterima pada semua host di jaringan. Terakhir kita membahas tentang konsep switch dan router. Switch itu adalah untuk mengkoneksikan perangkat yang satu network. Contoh switch itu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah switch, lalu ada router. Router itu adalah mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi yang berbeda jaringan itu dikoneksikan oleh router. Dan contoh router ini seperti ini ya. Nah, ini adalah router. Jadi sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.